Kamu hati-hati ya, kami berdua masih mau tinggal di tempat ini, bukannya mubazir sekali kalau runtuh. Sukardi yang berdiri di samping tidak bisa bertahan untuk berkata. Sementara beberapa anak muda ini juga mulai menyadari kemampuan Desta, reaksi wajahnya telah pucat seketika, tidak berani sembarangan berulah lagi. Malahan salah seorang wanita di antaranya yang berdiri langsung dari lantai. Lalu berkata dengan penuh amarah, "Kalian siapa, kenapa bisa masuk ke rumahku, kalau tidak pergi aku akan lapor polisi." "Rumahmu?" Desta semakin tersenyum sinis dan berkata, "Kamu yakin ini rumahmu?" "Jadi?" Ismaya Liu berkata dengan penuh keyakinan, "Ini memang rumahku sendiri, aku tidak mau tahu kalian datang dari mana, cepat keluar sekarang, jangan sampai aku melapor polisi." Ismaya sambil berkata sambil mengeluarkan ponsel dari saku baju, lalu berpura-pura ingin melapor polisi. Sukardi yang melihat adegan ini langsung berekspresi murung. Dirinya sendiri adalah kapten kepolisian, seharusnya langsung mencari dirinya saja apabila ingin menghubungi polisi, sama sekali tidak perlu menelepon lagi. Namun keadaannya malah tidak mendukung, dia tidak dapat mengakui identitas diri untuk saat ini, memang sangat memalukan sendiri. Desta juga berpikir tentang hal ini. Seandainya memancing pihak polisi yang mencampuri masalah ini, hasilnya akan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap kakak beradik Su, sehingga dia berkata, "Kalian bukannya bertanya siapa diriku ya? Kalau begitu aku kasih tahu kalian, aku pemilik sebenarnya untuk villa ini." Setelah Desta melontarkan pernyataan ini, 7 orang anak muda termasuk Ismaya langsung menampakkan ekspresi kaget. Apa yang terjadi? Ternyata orang ini adalah pemilik villa ya, kalau begitu bagaimana dengan Ismaya? Beberapa orang tersebut langsung menoleh ke arah Ismaya. Mereka semua adalah teman Ismaya. Hanya saja biasanya juga jarang berinteraksi. Dikarenakan Ismaya berasal dari kampung kecil dan tidak terlalu ada uang pada biasanya. Namun malah suka belanja berlebihan, dengarnya nominal pembelanjaan dirinya telah melebihi batasan puluhan kartu kredit. Sementara beberapa orang lainnya memang berasal dari keluarga mampu, sehingga tidak bermasalah apabila menghabiskan uang puluhan juta dalam waktu 1 hari. Pada sebelumnya, hubungan mereka dan Ismaya masih tergolong biasa. Hanya dalam beberapa bulan ini, Ismaya tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah villa dan sering mengundang mereka untuk main ke villa ini. Oleh sebab itu, Ismaya perlahan-lahan masuk ke dalam ruang lingkup pertemanan mereka. Acara hari ini adalah acara yang diadakan mereka pada kelima kalinya, namun tidak kepikiran kalau Desta akan muncul begitu saja. "Kamu bilang kamu adalah pemilik villa ini, kalau begitu kamu ada bukti kepemilikan? Coba keluarkan akta kepemilikan." Desta sedikit memejamkan matanya dan berkata, dalam hatinya terus tersenyum sinis. Wanita ini memang tidak takut mati, bahkan tetap saja nekat bertahan dalam keadaan seperti ini. Setelah semua kenyataannya telah terungkapkan, siap-siap saja menangis mati-matian. Ismaya terbengong langsung, dia tidak kepikiran kalau Desta akan begitu cerewet dan bahkan ingin melihat bukti, dirinya bukan pemilik villa ini, mana mungkin ada bukti kepemilikan? Ini villa sewaan, jadi tidak ada akta kepemilikan." Ismaya yang merasa panik langsung berkata dengan refleks. "Kalau begitu coba keluarkan kontrak sewa-menyewa." Desta melangkah ke depan dan terus bertanya. Ismaya semakin panik pada kali ini. Wajahnya telah pucat. Dia melotot besar kedua matanya. Lalu tiba-tiba kepikiran sesuatu dan berteriak, "Kamu hanya orang apaan? Berdasarkan apa memerintahku? Villa ini milikku, aku tidak perlu membuktikan kepada siapapun. Aku kasih kesempatan terakhir untuk kalian, cepat keluar dari sini, kalau tidak aku benaran akan lapor polisi." Jari tangan Ismaya sedang menyentuh layar, lalu membentak dengan reaksi berpura-pura tegas. Namun Desta mengetahui dengan jelas bahwa Ismaya tidak akan berani melapor polisi.
Dikarenakan villa ini bukan miliknya, semua penyamaran dirinya akan ketahuan apabila pihak penyelenggara hukum yang datang ke sini. Setelah berpikir demikian, Desta berkata, "Kalau begitu kamu lapor polisi saja." Kakak beradik keluarga Su terkejut langsung setelah mendengar kata-kata ini. Namun mereka yakin kalau Desta tidak akan mencelakai mereka dengan tanpa sebab, sehingga langsung menghapus keraguan tersebut. Ismaya berdiri di tempat dengan tubuh kaku, reaksi wajahnya menampakkan keganasan, jelasnya sedang merenung apakah dirinya harus bertengkar langsung dengan Desta. Namun pada akhirnya dia tetap saja tidak ada keberanian ini. Dikarenakan dalam beberapa waktu ini, dirinya telah terjerumus ke dalam kehidupan mewah dan berfoya-foya. Seandainya bertengkaran langsung dengan Desta, tandanya dia akan kembali lagi pada masa-masa direndahkan oleh orang lain, sementara dia masih tidak sanggup menerima kenyataan ini. Oleh sebab itu Ismaya hanya batuk sekilas dan pura-pura tersenyum. Sebenarnya kita tidak perlu menghebohkan masalah ini, bagaimanapun tetap saja tidak bagus apabila polisi yang kesini. Kamu boleh coba kemari dulu? Aku mau bahas sesuatu denganmu. Ismaya berkata kepada Desta. Desta tersenyum di dalam hati, sebenarnya dia juga lumayan penasaran dengan apa yang akan dikatakan Ismaya. Desta mengangguk dan turun ke ruang tamu lantai dasar bersama Ismaya, sementara beberapa temannya Ismaya saat ini sedang berdiri di tempat dengan reaksi kebingungan. Sebenarnya kamu siapa? Tanda seru petik 2. Pada saat tiba di lantai dasar, Ismaya tidak dapat menyembunyikan kepanikan di wajahnya lagi, sehingga langsung bertanya. Desta menarik sudut bibir sendiri dan berkata, "Seandainya kamu juga bermarga Liu, tandanya kamu juga berhubungan dengan Floweris kan?" Floweris adalah bibiku. Beberapa bulan yang lalu kondisi kesehatannya kurang baik, sekarang sedang merawat di rumah. Sebenarnya dia memang harus melapor kepada pihak atasan dan mengembalikan kunci villa. Tetapi dia sangat tidak tega dengan gaji 40 juta yang hanya dengan sekali bekerja. Sehingga dia menyuruh aku membantu dirinya membersihkan villa ini, hasil bayaran akan dibagi berdua. Ismaya berkata dengan tatapan panik dan mengakui dengan hati tidak sudi. Bagaimanapun villa ini memang bukan miliknya. Meskipun dia terus meributkan masalah ini, kenyataan juga tidak akan berubah. Sementara Desta datang dengan penuh persiapan, jelasnya memang datang demi villa tersebut, sehingga tidak berarti apapun lagi apabila dirinya terus mengelak. Rupanya demikian. Desta sedikit memejamkan matanya, dia tidak mencurigai lagi terhadap penjelasan wanita ini. Dalam keadaan normal, pekerjaan yang mendapatkan bayaran 40 juta hanya dengan satu kali kebersihan memang jarang ada. Floweris merasa tidak tega dengan pekerjaan ini dan mencari pengganti untuk dirinya, sebenarnya juga bukan masalah besar. Meskipun Paman Ding maupun dirinya yang mengetahui hal ini, tentunya juga tidak akan berkomentar apapun. Permintaan satu-satunya adalah harus membersihkan villa ini dengan sebaik mungkin. Namun dalam keadaan sekarang, Desta mana mungkin tidak berkenan lagi. Pada saat ini, Ismaya menatap Desta dan kakak beradik keluarga Su, lalu bertanya, "Jadi kalian siapa? Kenapa mau cari bibiku?" Desta menarik nafas dalam dan meredakan api amarah di hatinya dengan perlahan-lahan. Lalu berkata, "Bibimu menyerahkan villa ini ke dalam tanganmu, pastinya juga telah mengingatkan beberapa hal kepadamu. Kalau begitu apakah kamu mengenal dengan barang ini?" Setelah berkata demikian, Desta mengeluarkan sebuah token berbahan emas dari saku bajunya. Ada sebuah tulisan "Cu" yang terukir pada bagian depan token emas tersebut. Ismaya menjadi kaget dalam seketika, matanya terpenuhi dengan reaksi ketakutan. Tiba-tiba kakinya menjadi lemas dan langsung berlutut di hadapan Desta. "Tuan Muda II, aku sudah salah, aku tidak berani lagi, aku tidak tahu kalau Anda yang datang secara langsung, aku langsung membersihkan villa ini, mohon ampuni aku untuk kali ini."
Desta sama sekali tidak tersentuh, dia hanya terus melotot Ismaya dengan tatapan dingin. Ismaya menggigit gigi dan langsung mencampakkan tali baju pada bahunya. Setelah itu, sebuah tubuh yang sempurna langsung terpapar di hadapan Desta. Wajah Ismaya merona merah, setelah itu dia berkata dengan tatapan menggoda, "Tuan Muda Dua, asalkan Anda mau memaafkan aku bisa melakukan apapun, aku pasti akan menuruti semuanya." "Kamu sedang buat apa?" Tatapan mata Desta menjadi dingin, setelah itu dia langsung membentaknya. Ismaya beranggapan siapakah dirinya? Bahkan berani melawannya dengan cara seperti ini. Pada kenyataannya, Ismaya sama sekali tidak perlu bereaksi demikian. Desta hanya sekedar merasa emosi karena tempat yang pernah ditinggal oleh kedua orang tuanya menjadi begitu kacau. Setelah melihat Ismaya yang mengakui kesalahan diri dengan inisiatif, emosi Desta juga mulai mereda. Bagaimanapun bibinya Ismaya pernah melayani kedua orang tuanya, setidaknya Desta juga perlu menyapa Flaweris dengan sebutan Tante Liu. Seandainya demikian, dia tentu saja tidak akan terlalu menyusahkan Ismaya. Oleh sebab itu dia hanya menarik nafas, lalu mengulur tangan dan merapikan tali baju Ismaya. Setelah itu baru berkata dengan nada dingin, "Aku tidak akan menghukum kamu, aku kasih kamu waktu 1 hari untuk membersihkan tempat ini, setelah itu pulang saja." Meskipun tidak perlu menerima hukuman, namun Ismaya tetap saja harus bertanggung jawab dari tingkah laku sendiri. Dengan mempertimbangkan kontribusi Flaweris, dia bisa saja tidak menghukum Ismaya, namun tidak menandakan kalau dirinya akan memberikan bekerja lagi kepada Ismaya. Reaksi wajah Ismaya menjadi pucat dalam seketika. Dia sudah terbiasa tinggal di dalam villa besar ini. Sudah terbiasa dengan menerima tatapan iri cemburu dari orang lain. Saat ini dia mesti pergi dari tempat ini dan tinggal di perumahan kampungan. Rasa seperti ini jauh lebih menyengsarakan daripada kematian. Namun orang yang berdiri di hadapannya adalah Desta, orang yang paling berkedudukan di seluruh gedung Sky, sehingga dia tetap saja harus menuruti perintah Desta. "Aku sudah mengerti, aku sekarang langsung membereskan rumah." Ismaya menunduk kepala dan berlutut di lantai, suara bicaranya sudah mulai serak. Desta tidak mempedulikan dirinya lagi, dia memanggil kakak beradik keluarga Su dan langsung meninggalkan tempat. Pada saat Desta berjalan keluar pintu, Ismaya langsung berdiri dari lantai, tatapan matanya yang kejam dan ganas terus melotot ke arah kepergian Desta. Namun ketika Sukardi dan Sumia melewati sisinya, dia langsung berubah lagi menjadi reaksi mengenal salah dan menyesal. Pada saat ini, beberapa orang temannya juga turun dari lantai atas. "Ismaya, sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang ini villa milikmu ya?" Tanda seru petik 2. "Maaf semuanya, aku membohongi kalian." Ismaya menoleh dan menatap semua orang. Lalu berpura-pura segan dan berkata, "Sebenarnya ini villa sewaan. Lelaki barusan adalah anak penyewa, dia tidak terima kalau ayahnya menyewakan villa ini dengan harga rendah, makanya datang mencari masalahku. Aku barusan tidak berdaya, takutnya dia akan melukai kalian, makanya mengusulkan untuk bahas berdua dengannya." "Jadi bagaimana hasil pembahasannya?" salah seorang temannya mulai bertanya. Setelah mengetahui bahwa villa ini adalah hasil sewaan, keramahan semua orang terhadap dirinya langsung hilang seketika. Saat ini hati Ismaya menjadi sangat kosong. Dia menggigit bibir sendiri dan berkata, "Tidak berdaya lagi, mereka nekat mau menaiki harga sewa, aku mungkin tidak sanggup menyewa lagi, besok sudah harus pulang ke rumah." Setelah mendengar demikian, semua orang sama sekali tidak bermaksud untuk menghiburnya. Malahan berkata, "Aduh, orang yang tidak sanggup menyewa rumah bahkan sudah berani bermain dengan kita, tidak jelas sekali apa yang kamu lakukan. Tidak mau main lagi, pulang saja, bosan sekali. Kita pulang bareng saja, sudah cukup main beberapa hari ini."
Semua orang mulai meribut lagi, namun tidak ada yang mempedulikan perasaan Ismaya. Setelah itu mereka buru-buru keluar dari villa. Ismaya berdiri di tempat, seluruh tubuhnya gemetaran karena emosi. Mereka memang munafik sekali, pada saat mengira bahwa villa ini adalah miliknya, semua orang akan datang menyanjung dan menampakkan niat baik terhadap dirinya. Setelah mengetahui bahwa villa ini bukan miliknya, mereka akan langsung menampakkan isi hati yang jelek dan kotor, setelah itu juga langsung menjauhi dirinya. Meskipun hatinya sangat dendam, namun dia merasa orang yang paling bersalah bukan beberapa temannya ini, malahan Desta. Seandainya bukan Desta, beberapa orang ini tetap saja akan datang menyanjung dirinya. Dikarenakan munculnya Desta, dirinya bahkan kehilangan segalanya. Desta memang bajingan yang pantas mati. Setelah berpikir demikian, dia berjalan cepat ke sudut ruangan, lalu melepaskan sebuah kamera pengawas dari tempat yang tidak terlalu menonjol. Setelah itu dia berjalan cepat ke dalam kamar sendiri. Ismaya memasukkan kartu memori dan mengeluarkan video rekaman barusan. Adegan yang tertera adalah saat dirinya sedang berlutut di lantai dan mencampakkan tali baju sendiri untuk memohon kepada Desta. Setelah itu dia menghentikan video tersebut, di layarnya tertera Desta sedang mengulurkan tangan dan merapikan tali bajunya. Ismaya langsung memotret adegan ini dan menyimpan fotonya. Foto ini kebetulan diambil dari segi samping mereka berdua. Sehingga kelihatannya seolah-olah Desta yang mengulur tangan dan melepaskan tali bajunya, sepertinya sedang bersiap-siap untuk melakukan tingkah pelecehan terhadap dirinya. "Kamu yang memaksa aku." Ismaya tidak dapat meredakan api amarah yang membara di hatinya. Setelah itu dia langsung mengirim foto tersebut kepada sebuah nomor ponsel yang asing. Di dalam mobil, Desta sedang memegang steering. Setelah itu dia tersenyum kepada kakak beradik keluarga Su dari kaca spion, lalu berkata, "Maaf ya, jadinya segan sama kalian." "Tidak masalah. Banyak sekali manusia aneh di dunia ini. Profesi aku sekarang lebih lagi sering melihatnya. Gadis pada hari ini, hanya bisa dikatakan sebagai manusia aneh level bawah." Nada bicara Sukardi sangat tidak acuh, lalu tersenyum ringan dan berkata, akan tetapi, ketika mereka bertemu lagi dengan Ismaya, Sukardi baru mengetahui bahwa ternyata dirinya terlalu merendahkan wanita yang dikatakan sebagai manusia aneh level bawah ini. "Kalau begitu aku membawa kalian tinggal di tempat lain dulu. Setelah dia selesai membereskan villa, kalian baru pindah ke sana lagi," Desta berkata. "Tidak masalah, kamu atur saja," Sukardi berkata dengan nada penuh terima kasih. Desta mencari tempat penginapan untuk mereka berdua. Setelah itu dia kembali ke gedung Sky dan menceritakan kepada Pamanding mengenai kejadian hari ini. Pamanding merasa bersalah. Dikarenakan apabila menilai dari segi pengalaman, Floweris juga termasuk karyawan yang telah lama bekerja di sini, dia sama sekali tidak kepikiran kalau Floweris akan melakukan hal seperti ini. Desta juga turut menghiburnya, bagaimanapun Floweris bukan karyawan yang berasal dari keluarga Chu, pastinya juga memiliki rasa egois, sehingga wajar saja apabila dia melakukan hal seperti ini. Pada pagi di keesokan harinya, Desta membawa kakak beradik keluarga Su datang ke villa. Ismaya juga menepati janji, dia sudah membersihkan villa ini dengan sebaik mungkin. Setelah pertukaran udara, di dalam villa sudah tidak ada bau aneh lagi. Pada saat ini, Ismaya sedang menjinjing semua barangnya, lalu berdiri di hadapan Desta dengan kesan penurut. "Kalau sudah selesai membersihkan, pergi saja langsung." Nada bicara Desta sangat datar, sama sekali tidak ada reaksi apapun. Awalnya Ismaya masih bermaksud untuk berpura-pura kasihan dan mengemis rasa simpati. Namun ternyata Desta sama sekali tidak terpengaruh dengannya. Akhirnya Ismaya yang tidak berdaya hanya bisa mengentak kaki dan pergi meninggalkan tempat. "Desta, kalau begitu kami akan tinggal di sini untuk beberapa waktu ini ya." Di dalam villa, Sukardi sedang menilai keadaan dan mengangguk dengan puas.
Desta menjawabnya, kalian sementara ini tinggal saja dulu di sini. Tempat ini sangat sepi. Biasanya tidak akan ada orang yang bisa menemukan tempat ini. Lagi pula ada orang keluarga Chu yang menjaga di sekeliling villa, seandainya memang ada orang yang datang, kalian juga bisa mendapatkan pemberitahuan. Bagus sekali kalau begitu. Sukardi menghela nafas lega. Lalu berkata, tetapi Desta, sembunyikan diri tetap saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Aku mesti mendapatkan bukti kalau orang berkedudukan itu sedang menjadi payung pelindung seseorang. Hanya dengan demikian, aku baru bisa kembali ke jabatanku, kalau tidak, aku hanya bisa menjadi seorang buron untuk selamanya. Desta tersenyum dan berkata, tenang saja, serahkan saja padaku, kalian sudah membantu aku pada saat itu, aku tidak akan mengabaikan permasalahan ini. Terima kasih. Kakak beradik keluarga Su saling bertatapan, lalu mengucapkan terima kasih kepada Desta. Desta menepuk pundak mereka berdua, lalu berbalik badan dan meninggalkan villa. Orang yang perlu diselidiki pada kali ini adalah orang yang berkedudukan, sehingga sangat tidak mudah diselidiki meskipun Desta menginginkannya. Tentu saja, hal ini tidak bermaksud kalau keluarga Chu yang tidak ada kemampuan. Hanya saja posisi Desta pada saat ini masih belum sanggup menggunakan seluruh relasi keluarga Chu. Saat ini dia hanya dapat mengandalkan Gedung Sky beserta bantuan beberapa keluarga besar yang diperjuangkan dirinya pada beberapa waktu yang lalu. Namun apabila hanya mengandalkan beberapa kekuasaan ini, masih belum sanggup membuat Desta bertingkah bebas di negara Summer, paling juga hanya memberikan hak berbicara kepada dirinya di kota Yunhai. Apabila orang tersebut dapat menyerang Sukardi yang sebagai kapten besar ini secara langsung, seharusnya pengaruhnya dirinya bukan hanya sekedar di kota Yunhai, sehingga bukan hal mudah juga apabila Desta ingin menyelidikinya pada saat ini. Setelah kembali ke Gedung Sky, Desta mencari Paman Ding dan menceritakan hal ini kepada dirinya. Paman Ding langsung merenung setelah mendengarnya. Setelah itu berkata, beberapa hari ini, memang ada salah satu orang berkedudukan yang sedang berulang tahun, sepertinya salah seorang pemegang saham di Geisha Group. Geisha Group? Desta pertama kalinya mendengar nama ini, sehingga merasa tertarik. Paman Ding mengangguk, lalu mulai menjelaskannya. Rupanya Geisha Group ini terbentuk dari kekuasaan gangster yang bernama Klub Geisha. Klub Geisha memiliki sejarah yang sangat lama dan bahkan sudah mendekati dengan zaman peperangan. Sementara setelah perkembangan sosial mulai stabil, Klub Geisha juga memilih untuk membersihkan nama buruknya. Pada beberapa tahun awalnya, Klub Geisha sudah berubah menjadi perusahaan keamanan terbesar yang berada di daerah selatan. Pada dasarnya, orang yang berkedudukan pada saat ini akan merekrut pengawal di perusahaan tersebut untuk melindungi mereka apabila ingin keluar maupun menghadiri acara. Rupanya begitu. Desta tiba-tiba kepikiran sesuatu dan bertanya, hanya saja mengapa orang berkedudukan itu tidak mau merekrut tentara atau pihak kepolisian yang melindungi mereka? Paman Ding tersenyum dan berkata, Tuan Muda Dua, kekuatan pihak kepolisian dan tentara tetap saja dikhususkan untuk melayani negara dan rakyat. Seandainya semuanya digunakan untuk melindungi mereka, bagaimana solusinya apabila negara atau rakyat membutuhkannya? Oleh sebab itu, Geisha Group sama saja sudah menjalin kerjasama dengan orang atasan. Dengan memanfaatkan hubungan ini, perkembangan Geisha Group juga semakin baik dan menyebar hingga beberapa kawasan besar, latar belakangnya juga sangat mengerikan. Kalau begitu, Gedung Sky kita sudah bukan saingan mereka ya? Desta mengerut alis dan bertanya. Paman Ding merenung sejenak dan berkata, bukan begitu juga. Gedung Sky khususnya berbisnis. Seandainya dengan memanfaatkan kekuasaan segi ekonomi bisnis, kita sama sekali tidak perlu takut dengan Geisha Group, intinya Geisha Group tetap saja hanya menyalurkan kekuatan pengawal kepada berbagai tempat, bagaimanapun mereka juga hanya gangster.
Kalau begitu bukannya menyuruh kita yang orang lemah ini berpanco dengan preman gangster? Desta tersenyum menyindir diri, lalu menggeleng kepala dan berkata. Paman Ding juga tersenyum, namun tidak banyak berbicara lagi. Desta sendiri yang memutuskan untuk membantu Sukardi. Paman Ding yang sebagai tangan kirinya tentu saja tidak akan melarangnya, dia hanya akan memikirkan penyelesaian yang paling masuk akal untuk dirinya. Lagi pula, Paman Ding juga sangat berterima kasih kepada Sukardi yang telah menolong Desta, sehingga dia juga mendukung keputusan Desta yang ingin membantu Sukardi. Oh ya Tuan Muda, kebetulan di lusa ini, salah seorang pemegang saham Geisha Group akan mengadakan sebuah acara di kota Yunhai. Gedung Sky juga telah diundang mereka. Awalnya aku merasa Gedung Sky tidak ada kesempatan kerjasama dengan perusahaan sejenis ini, sehingga tidak kasih tahu kamu dan bermaksud mencari seseorang yang mewakili saja. Tetapi sekarang kalau Anda ingin memulihkan nama baik Kapten Su, pastinya harus mulai berinteraksi dengan perusahaan seperti ini, jadi aku merasa kali ini sudah merupakan kesempatan yang baik. Benarkah? Bagus sekali. Desta langsung tersenyum semangat. Dia sedang merisaukan kesempatan berinteraksi dengan Geisha Group, namun kesempatan ini malah datang berkunjung sendiri, tandanya Tuhan juga masih memberkati Sukardi. Setelah mengambil undangan dari Paman Ding, Desta siap-siap berangkat. Pada saat dia baru saja masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ada sebuah suara yang muncul di samping kursinya, kita pergi bersama saja ke acara itu. Desta terkejut langsung, lalu menoleh ke sampingnya, ternyata Violeta yang hilang dalam beberapa waktu ini tiba-tiba duduk di samping kursi pengemudi. Kamu kapan pulangnya? Desta tersenyum, lalu bertanya dengan refleks. Desta tetap saja sangat tertarik dengan pengawalnya yang tidak bertanggung jawab ini. Bagaimanapun pada saat Gaius melihat Violeta di sebelumnya, Gaius bahkan tidak berani berbicara apapun karena ketakutan, setelah itu langsung membawa orangnya pergi meninggalkan tempat. Sementara pada saat itu, Gaius telah menjadi kepala gangster yang paling berkedudukan di daerah Sanbaku. Apabila dapat membuat Gaius begitu ketakutan dengan dirinya, tandanya Violeta ini juga memiliki latar belakang yang kuat, setidaknya memiliki pengaruh tertentu di kota Yunhai ini. Aku sudah pulang beberapa hari, maaf sekali, saat itu tidak ada di sisimu dan melindungi keselamatanmu. Violeta menatap Desta dengan tatapan bersalah, lalu berkata dengan nada berat. Sebelumnya yang dimaksud oleh Violeta adalah pada saat Potacu mencari orang untuk menyerang Desta. Kebetulan saat itu dirinya sedang mengurus masalah pribadi. Akan tetapi Desta malah mengalami permasalahan yang sebesar ini pada saat itu juga. Untung saja Desta dapat tertolong dan melarikan diri dari jebakan ini, jika tidak, dirinya pasti akan menyesal hingga selamanya. Tidak masalah. Sejak Ashar menganjurkan kamu kepadaku, aku sudah tahu kalau kamu bukan pengawal yang biasa. Aku juga tidak berharap kamu dapat terus menjaga di sisiku, karena kalau begitu rasanya terlalu mubazir bakatmu ini. Desta melambaikan tangan dengan tidak peduli, lalu tersenyum dan berkata, sedangkan aku juga sangat jelas. Kamu mau datang melindungiku, dikarenakan kamu ingin meminta aku melakukan sesuatu untukmu. Pada kali ini kamu inisiatif ikut aku ke acara, apakah juga berhubungan dengan masalah itu? Violeta sedikit kaget, jelasnya tidak kepikiran kalau Desta akan langsung menebak tujuan kedatangannya. Dia terdiam sejenak dan berkata, ada sedikit hubungan, tetapi bukan semuanya. Ini tidak penting. Desta berkata lagi, seandainya acara ini ada manfaat untukmu, kamu pergi saja bersamaku. Kebetulan undangan ini dapat membawa seorang pasangan wanita. Awalnya aku masih bermaksud pergi sendirian, sekarang kamu pergi saja bersamaku. Violeta tidak kepikiran kalau Desta akan menyetujuinya dengan semudah itu. Selain merasa kaget, dalam hatinya juga merasa terharu. Dia menarik nafas dalam dan berkata, terima kasih, aku kedepannya akan membalas kebaikanmu.
Desta tersenyum saja, tidak berkata apapun lagi. Desta tidak bertanya mengenai identitas Violeta yang sebenarnya, juga tidak bertanya mengenai masalah yang memerlukan bantuannya itu. Namun Desta dapat menebak dengan jelas. Violeta adalah orang yang mementingkan persahabatan, sehingga juga pantas mendapatkan perlakuan baik dari dirinya. Anggap saja dirinya sedang melakukan sebuah investasi. Saat ini dia menginvestasikan pada kepribadian Violeta, kedepannya pasti akan mendapatkan imbalannya. Setelah kembali ke villa, Violeta sudah mulai menghilang. Wanita ini memang datang dan pergi dengan tanpa jejak, akan tetapi tubuhnya malah tidak ada jejak kekuatan lainnya. Apabila Violeta adalah seorang petarung, namun kesannya tetap saja tidak mirip, oleh sebab itu Desta juga sangat penasaran dengan kemampuannya. "Abang Desta, kamu sudah pulang ya?" Setelah masuk ke dalam rumah, Vero tetap saja bereaksi riang gembira. Setelah selesai kuliah dan kembali ke rumah, dia akan terus menanti Desta yang pulang dari kantornya. Desta menghampirinya dan mengelus rambutnya. Ketika baru saja ingin berbicara, dia tiba-tiba menyadari sebuah amplop surat yang terletak di samping telepon ruang tamu.